Halo, perkenalkan nama saya Diana Dispitasari dengan NPM C1B019-029. Berikut video presentasi mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan 3 topik pembahasan. Selamat menonton. Yang pertama, pengertian dari pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna ini adalah bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana jumlah pembeli dan penjual itu tidak terbatas. Dan selain itu juga yang membedakannya dengan pasar biasa bahwa pasar persaingan sempurna merupakan terdiri dari struktur pasar di mana pembeli dan penjual sebagai pengambil harga. Nah, sehingga transaksi yang dilakukan itu tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan beberapa ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, terdiri dari penjual dan pembeli yang jumlahnya itu cukup banyak. Yang kedua, perusahaan itu mudah keluar masuk pasar. Yang ketiga, produk yang dipasarkan di dalam pasar persaingan sempurna itu sifatnya homogen, sejenis atau sama. Dan yang keempat, pengetahuan antara pembeli dan penjual itu sangat baik. Informasinya yang mereka dapatkan itu lengkap sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman. Dan yang terakhir, untuk perusahaan-perusahaan yang di dalamnya itu tergolong pasar persaingan sempurna biasanya tergolong perusahaan-perusahaan kecil. Baiklah, saya lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan serta kelemahan yang ada pada pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu kelebihan terlebih dahulu. Nah, kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu yang pertama, pasar persaingan sempurna ini kan tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Nah, hal itu bisa meminimalisir terjadinya monopoli pasar. Nah, yang kedua, pasar persaingan sempurna ini kan dimiliki di mana antara pembeli dan penjual itu memiliki menerima informasi yang lengkap, jelas, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau hal-hal yang menyimpang dan pengetahuan akan pasar itu sangat tinggi. Nah, yang ketiga, karena pasar persaingan sempurna ini tidak memerlukan banyak biaya mengenai brand, iklan, dan sebagainya, maka hal itu tentu akan meminimalisir pengeluaran biaya pada si produsen. Selanjutnya, di sisi kelebihan dari pasar persaingan sempurna tentu terdapat beberapa kelemahan-kelemahan juga. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa kelemahan tersebut. Kelemahan yang pertama, pasar persaingan sempurna ini kan terbatas akan produk-produk yang inovatif dan kreatif kan, karena kan produknya itu bersifat homogen. Jadi, para produsen itu terbatas untuk mampu menginovasikan produk-produknya. Nah, terus kelemahan yang kedua, di mana si konsumen itu terbatas akan keinginan untuk membeli produk lain yang dibutuhkan selain dari produk homogen yang disediakan di pasar. Nah, yang ketiga, kelemahan dari pasar persaingan sempurna, di mana di sini kan tidak adanya brand ataupun iklan, jadi akan sedikit terhambat mengenai pemasaran akan produk-produk yang dijualbelikan ini. Baiklah, kita langsung ke topik yang kedua, yaitu mengenai pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli ini tergolong struktur pasar persaingan tidak sempurna, sehingga ini merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, pasar oligopoli ini adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang mendominasi pasar. Adapun beberapa ciri-ciri atau karakteristik dari pasar oligopoli, yang pertama, umumnya penjual itu merupakan perusahaan-perusahaan besar. Yang kedua, produk yang dihasilkan oleh pasar ini bisa bersifat sejenis ataupun berbeda, homogen ataupun heterogen. Selain itu, di sini periklanan itu sangat penting. Dan ada beberapa paparan ciri-ciri yang saya paparkan di papan ini. Nah, berdasarkan ciri-ciri dan pengertian, ada contoh dari pasar oligopoli ini, misalnya produk-produk yang dihasilkan oleh produk Unilever, itu kan terkenal banget, produk Indofood, selain itu rokok, dan banyak lagi contoh-contoh nanti akan saya paparkan di sini. Pasar oligopoli juga terdapat kelebihan serta kelemahan. Nah, kelebihan yang pertama yaitu mereka lebih mementingkan kepuasan konsumen. Selain itu, tingkat inovatif dan motivasi yang sangat tinggi sehingga bebas berekspresi, bebas menginovasikan produk, serta kebebasan akan pemilihan produk baik itu untuk konsumen maupun produsen. Selain itu, kelemahannya karena ini membutuhkan biaya periklanan, brand, dan sebagainya untuk biaya inovasi, maka ini juga tergolong pemborosan biaya. Selain itu, tingkat persaingannya juga sangat tinggi.
Kita ke penjelasan singkat yang ketiga, yaitu mengenai teori game. Nah, teori game ini merupakan suatu bentuk teori strategi-strategi yang di dalamnya itu terdapat aturan-aturan seperti suatu permainan. Hal itu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan beberapa pihak, kepentingan tertentu, serta untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh beberapa pihak dan untuk mengambil keputusan terbaik di dalam bisnis misalnya. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam teori permainan ini yaitu adanya jumlah pemain, ganjaran PO, terus terdapat strategi matriks, dan titik pelana. Di dalam teori game juga terdapat konsep dikenal dengan sebutan equilibrium Nash. Equilibrium Nash ini merupakan konsep teori di mana suatu di dalam permainan itu ditentukan strategi secara optimal dan selain itu di sini juga pemain tidak memiliki kesempatan untuk merubah strategi awalnya ketika dihadapkan oleh permainan mereka, apakah mereka berhasil, apakah mereka menang ataupun kalah. Ada beberapa unsur yang diperlukan dalam hal ini seperti adanya kesetimbangan ganda, strategi permainan, terus informasi dan rasionalitas, dan ada juga proses tawar-menawar, serta lelang. Nah, di dalam informasi dan rasionalitas itu berhubungan karena ketika kita melakukan suatu permainan antara pihak kita dengan yang lawan, kita harus mengetahui informasi secara lengkap dari perusahaan, fokus perhatian pada informasi-informasi yang lengkap sehingga kita mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan, terus tingkat rasionalitas benar-benar bisa diterima yang paling benar dan kepentingan sesuai dengan kepentingan yang dibutuhkan, adanya tawar-menawar di mana kedua belah pihak itu demi mencapai kepentingan masing-masing saling bernegosiasi untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai titik tengah, serta ada juga lelang. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.